Sahabat Scan, berjumpa lagi bersama saya Firdaus Ilyas. Pasangan Pramono Rano nampaknya tidak berhenti memberikan kejutan di dalam Pilgub DKI Jakarta. Dan hari ini, 20 November 2024, kembali pasangan Pramono Rano menghadirkan kejutan dengan mendapatkan dukungan pasti atau dukungan bulat dari Anies Baswedan sebagai salah seorang tokoh penting di dalam Pilgub DKI Jakarta. Pasangan Pramono Rano berkunjung ke kediaman Anies Baswedan dan kemudian di dalam pertemuan di mana yang dihadiri juga oleh Anies Baswedan, Pramono Rano dan beberapa tokoh-tokoh penting lainnya, tokoh-tokoh agama. Di situ terlihat Anies Baswedan memberikan dukungannya dalam bentuk salam 3 jari kepada pasangan Pramono Rano. Kalau kita lihat, pertemuan ini bukanlah pertemuan kali pertama antara Pramono Rano dengan Anies Baswedan. Karena sebelumnya, pada tanggal 15 November 2024, pasangan Pramono Rano juga berkunjung ke kediaman Anies Baswedan, dan di dalam pertemuan tersebut, secara implisit, Anies Baswedan sudah memberikan dukungannya kepada pasangan Pramono Rano. Dan dukungan ini terlihat beberapa saat kemudian, baik itu anak abah, atau para teman setia, atau orang dekat Anies Baswedan, secara aklamasi menyatakan dukungannya kepada pasangan Pramono Rano. Dan ini juga terlihat di dalam debat terakhir, debat ketiga Pilgub DKI Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 17 November 2024 kemarin, gitu ya. Anak abah, kemudian para loyalis Anies berada dalam satu barisan pendukung Pramono Rano. Yang menarik adalah kehadiran dukungan Anies Baswedan akan menjadi energi baru yang sangat dahsyat di dalam mendorong pasangan Pramono Rano dalam rangka maju mendukung menuju Pilgub DKI Jakarta 1. Karena kalau kita lihat, pasangan Pramono Rano yang sudah mendapatkan dukungan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Ahokersnya pada awal pertama kali mendaftarkan di KPUD, kemudian berjalan dan terus mendapatkan dukungan dari banyak tokoh, dari banyak ormas, dari banyak partai politik. Dan akankah dukungan ini akan terus bergulir, membesar dan sulit terbendung sehingga pada akhirnya akan membawa pasangan Pramono Rano pada kursi Jakarta 1. Yang menarik adalah di dalam fenomena banyaknya para pendukung Pramono Rano adalah satu yang kita lihat adalah terjadinya konsolidasi antara aspirasi yang mewakili kelompok yang disebut sebagai Ahoker, dan yang kedua aspirasi yang diwakili atau yang disebut sebagai bagian dari anak abah. Karena Ahokers dan anak abah merupakan dua aspirasi besar di dalam Pilgub DKI Jakarta. Kalau kita ingat kembali bahwa masih banyak warga DKI Jakarta yang menginginkan entah itu Anies Baswedan atau Ahok kembali maju di dalam Pilgub DKI Jakarta. Yang menarik adalah Anies Baswedan sempat diusung oleh PKS dan beberapa partai lainnya, tetapi di tengah jalan karena keinginan bergabung dalam Kim Plus atau mendapatkan sesuatu atau jabatan di dalam pemerintahan, PKS akhirnya meninggalkan Anies Baswedan di tengah jalan. Dan pada ujungnya gitu ya, yang muncul di dalam perebutan kontestasi Pilgub DKI Jakarta hanyalah antara Ridwan Kamil Susono, Dharma Kun, dan terakhir adalah Pramono Rano. Dan kalau kita lihat bagaimana berhasilnya Pramono Rano di dalam menggabungkan dua aspirasi besar di dalam Pilgub DKI Jakarta atau arus besar di dalam aspirasi masyarakat di Jakarta di dalam satu barisan yang mendukung Pramono Rano. Dan saya pikir ini akan menjadi satu catatan tersendiri di dalam Pilgub DKI Jakarta. Kemudian yang berikutnya yang menarik adalah di dalam barisan Pramono Rano itu juga berhasil mengakomodasi beberapa kepentingan-kepentingan yang kalau kita lihat begitu ya, baik itu dalam sejarah Pilgub DKI Jakarta ataupun juga koalisi Pilgub DKI Jakarta gitu ya, bahwa pasangan Pramono Rano itu berhasil mengakomodir kelompok-kelompok yang selama ini tidak terakomodir dalam kelompok Kim Plus. Dan kalau kita lihat misalnya Kim Plus yang sudah terakumulasi dalam pasangan Ridwan Kamil Susono berharap menang satu putaran penuh dengan suara besar, tetapi pada kenyataannya Ridwan Kamil Susono harus menghadapi aspirasi lain dari warga DKI Jakarta, di mana mayoritas warga DKI Jakarta masih menginginkan ada calon pemimpin di luar yang disampaikan atau yang diusung oleh Kim Plus. Dan di dalam hal ini, itu direpresentasikan pada pasangan Pramono Rano. Kemudian yang menarik berikutnya adalah, ternyata pasangan Pramono Rano juga kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks demokratisasi, dalam konteks menjamin aspirasi masyarakat, bahwa kehadiran pasangan Pramono Rano itu juga akan menjamin adanya
aspirasi yang tidak harus terkanal dalam satu kekuasaan tertentu atau dalam satu kelompok tertentu misalnya. Adanya kelompok-kelompok penyeimbang yang boleh kita sebutkan mungkin sebagai bagian dari oposisi begitu ya. Dan ini akan menjadi salah satu nutrisi atau gizi sehat di dalam membangun demokrasi, setidaknya demokrasi di Jakarta. Pasangan Pramono-Rano yang bisa dikatakan sebagai representasi penyeimbang baik itu nanti di DPRD DKI Jakarta atau dalam konteks politik nasional misalnya, maka akan menjadi salah satu ciri yang baik di dalam membangun demokrasi. Yang menjadi catatan kita, apakah hadirnya Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan kelompok-kelompok lain di dalam barisan Pramono-Rano itu akan menjadi jaminan pasti bahwa pasangan Pramono-Rano melenggang dengan baik sampai nanti ke balai kota. Pertama, kalau kita lihat dalam konteks secara normal demokrasi, tentu kehadiran Anies Baswedan, dukungan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama dan kelompok-kelompok masyarakat di DKI Jakarta dan kelompok-kelompok lain di DKI Jakarta ini akan menjadi energi yang sangat dahsyat di dalam mendorong pasangan Pramono-Rano sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tetapi di sisi lain kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang notabene bisa menjadi penghambat dalam konteks demokrasi. Misalnya, kalau kita lihat, apakah juga nanti sebagian besar pemilih akan cukup tahan dalam menghadapi benturan atau tawaran bansos misalnya, atau money politik, baik itu mendekati masa pencoblosan atau sehari sebelum pencoblosan. Karena ini salah satu yang menjadi penyebab banyak sekali misalnya orang menggadaikan gitu ya harapan atau aspirasi 5 tahunnya karena hanya mendapatkan sembako gratis atau sembako murah, sementara dia lupa dengan memberikan suaranya karena sembako gratis atau sembako murah, maka harapan atau keinginan 5 tahun bisa saja tergadaikan. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat, karena di pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga didukung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo dan mantan Presiden Jokowi, apakah juga bentuk ini juga nanti diterjemahkan di dalam ASN ataupun juga di dalam aparat misalnya, itu sebagai bagian dari bentuk mobilisasi atau pengerahan sehingga hanya satu pasangan saja yang akan didukung. Kalau ini terjadi, maka kita akan melihat bagaimana demokrasi mengalami intervensi kekuasaan gitu ya. Kekuasaan tidak bisa memberikan ruang yang cukup kepada publik untuk menentukan kira-kira siapa yang akan menjadi pilihannya. Jadi, dengan dukungan Anies Baswedan ataupun juga Basuki Cahayapurnama, maka bisa jadi pasangan Pramono-Rano tidak akan terbendung di dalam Pilgub DKI Jakarta. Tetapi yang bisa memastikan itu hanyalah kita semua warga DKI Jakarta. Akankah kita nanti bisa teriming-imingi atau tergoda gitu ya untuk menggadaikan atau mengganti suara kita hanya karena tadi misalnya mobilisasi atau intervensi, bahkan karena sembako atau money politik misalnya. Sekali lagi, kita berharap warga DKI Jakarta bisa menunjukkan bahwa aspirasinya akan terjaga, dan kalau dalam hal itu, maka kita berharap pasangan Pramono-Rano akan bisa melangkah dengan tetap, dan kita bisa berharap bahwa pasangan Pramono-Rano akan terus melaju dan melangkah dan pada akhirnya akan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.